Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kelompok tugas akhir kami beranggotakan Irfan Kartik Maulana dan Steven Tanurjaya yang akan membahas perancangan purwarupa Smart Greenhouse untuk menjaga kualitas tanaman hasil panen selada hidroponik berbasis Internet of Things. Pada perancangan purwarupa kami digunakan akrilik dengan dimensi 50 x 40 x 60 cm sebagai ruangan greenhouse yang di dalamnya terdapat pipa paralon sebagai tempat tumbuh tanaman. Di bawahnya akan dipasang bak berisi air sebagai reservoir untuk sistem hidroponik. Untuk rangkaian sistem digunakan Arduino Mega sebagai microcontroller yang akan memproses data yang diterima dari sensor dan menggerakkan aktuator. Sensor yang digunakan adalah sensor BH1750 untuk mengukur intensitas cahaya dan sensor DHT11 untuk mengukur suhu dan kelembapan. Pada greenhouse terdapat kipas yang di belakangnya dibuat kotak berisi ice gel sebagai cooler untuk menurunkan suhu di dalam greenhouse. Terdapat satu kipas lagi yang akan meniup angin keluar greenhouse untuk menurunkan kelembapan udara di dalamnya. Pada greenhouse dipasang humidifier berupa mist maker yang akan meniupkan kabut untuk menaikkan kelembapan udara di dalamnya. Modul ESP32 digunakan untuk mengirim data dari Arduino Mega ke server Blink agar sistem dapat dimonitoring dari jarak jauh. Subjudul yang pertama dibahas adalah perancangan kendali suhu, kelembapan udara, dan intensitas cahaya pada sistem Smart Greenhouse untuk menjaga kualitas tanaman hasil panen selada hidroponik. Tujuan perancangan ini adalah membuat sistem greenhouse yang mampu mengendalikan parameter suhu, kelembapan udara, dan intensitas cahaya secara otomatis. Yang pertama adalah perancangan metode kontrol PI pada sistem kendali suhu. Caranya adalah dengan melakukan respon uji open loop terhadap sistem dan didapatkan grafik seperti pada gambar. Dari grafik tersebut dapat diketahui parameter L, T, dan K dengan menggunakan metode FOPDT. Dari parameter tersebut dapat dicari parameter KP dan KI menggunakan metode Jigger-Nichols 1 sehingga didapatkan nilai KP sebesar 547,1 dan nilai KI sebesar 5,18. Selanjutnya adalah perancangan metode kontrol PID pada sistem kendali intensitas cahaya menggunakan metode trial and error sebaik 5 dan kali dengan set point 900 lux. Dari 5 pengujian didapatkan hasil seperti pada tabel dan yang digunakan adalah parameter dari pengujian 5 dikarenakan memiliki nilai rise time paling cepat, nilai overshoot paling rendah, dan nilai steady state error paling sedikit. Kemudian pada perancangan kontrol sistem kelembapan udara menggunakan kontrol on dan off dengan kondisi ketika kelembapan di bawah 70% humidifier menyala dan ketika di atas 80% humidifier akan mati dan kipas akan menyala sampai kelembapan turun di bawah 80%. Dari hasil pengujian kontrol PI pada sistem kendali suhu, didapatkan grafik respon sistem seperti pada gambar. Kemudian, pada pengujian kontrol PID pada sistem kendali intensitas cahaya, didapatkan grafik respon sistem seperti pada gambar. Dan terakhir, pada pengujian kontrol kelembaban udara dengan dua kondisi di atas dan di bawah kelembaban optimal, didapatkan grafik seperti pada gambar. Pada bagian video ini, saya akan membahas tentang perancangan IoT dan akuisisi data pada sistem Smart Greenhouse. Tujuan dari tugas akhir ini adalah merancang sistem IoT dan akuisisi data untuk memonitor suhu, kelembapan udara, dan intensitas cahaya dari jarak jauh melalui perangkat elektronik pengguna. Bahasan masalah tugas akhir ini ada 4, yaitu yang pertama, parameter yang diakuisisi dan dimonitor pada sistem ini adalah suhu, kelembapan udara, dan intensitas cahaya dalam Smart Greenhouse. Kedua, sistem IoT menggunakan Blink IoT. Ketiga, sensor yang digunakan sebagai sumber data adalah sensor DHT11 dan sensor BH1750. Keempat, dan yang terakhir, sistem di luar IoT dan akuisisi data seperti sistem kendali set point jarak jauh, keamanan, dan suplai daya cadangan, dan lain-lain tidak dibahas secara mendalam. Untuk perancangannya, ESP32 akan menerima data dari Arduino Mega, kemudian dikirim ke server Blink untuk monitoring. Untuk tampilan IoT, dapat dilihat seperti ini. Lalu, saya akan menunjukkan beberapa pengujian penting untuk sistem. Silakan pause video untuk melihat hasil pengujian.